ikutan ribut. Itu udah rumusnya begitu. Jadi tenang aja. Nah, teman-teman Pak Oli juga kalau mau jawab boleh. U16 Putra, juara pertama Stefanski, Jawa Barat. Juara U12. Terima kasih. Kami panggil Baru saja selesai 9 babak. Kelompok yang di pertandingan ada umum atau open, putra putri, dan under 16 di bawah 16 dan di bawah 12 putra putri. Pesertanya banyak, untuk putranya pemenangnya Novendra yang memang secara sidit dia yang tertinggi. Kita lihat juga antusiasme orang tua. Orang tua sekarang mau mendorong anak-anaknya. Kemudian kalau dari sisi daerah, Jawa Timur sekarang yang sentra penghasil pemain junior. Jawa Timur sekarang leading, nah kita harapkan Jawa Barat dan Jawa Tengah juga bisa bagian dari untuk memanas persaingan jadi lebih baik lagi. Karena sebenarnya sentra pemain juga ada di Jabar dan Jatim. Itu sebabnya tadi saya juga ngomong dengan teman-teman pengurus Jabar, kalau bisa ada turnamen di sana dan juga di Jateng. Ini kan di akhir tahun Pak ya, kira-kira memasuki 2023, apa yang akan dilakukan untuk percepatan sendiri bagi prestasi Pak? Saya sudah ngomong sama Ketua Bidang Pembinaan Pak Kristianus Lim, nanti Susanto Megaranto dan Tirta Chandra dan tim kepelatihan serta pelatih dari Rusia saat anak Susanto tidak bertanding akan memimpin pelatihan. Orangnya berapa sekarang kita ingin memberi pemahaman yang baik kepada orang tua dan calon yang akan dilatih. Jangan sampai udah dilatih tuntutannya nggak berlebihan atau mereka nggak paham bahwa yang akan kita berikan ABC. Jadi ini kan masyarakat Indonesia sekarang ini tidak mudah. Kita berniat baik pun belum tentu penerimaannya baik. Jadi kita harus jelas dahulu. Nah ini Susanto yang akan memimpin pelatihannya. Kalau komputer udah lama, hanya kita sedang membuat program yang kita sebut super komputer. Super komputer ini dipimpin oleh Pak Kris dan nanti lapangannya Megaranto. Ada 4 orang lah yang memegang ini. Jadi kayak kita desain khusus atas rekomendasi pelatih dari Rusia dan Belarus. Kok Pak Utut menyebut dari luar terus? Paling nggak ada alih teknologi, ada alih kepelatihan. Dari sisi konsep kan anak-anak sebenarnya sudah bisa. Hanya problemnya kita ini kalau dilatih sesama orang Indonesia nggak bisa disiplin. Kamu kalau dilatih sama orang yang makan nasi juga biasanya nggak nurut. Nah ini dari sisi ini yang sedang kita coba alih tongkat estafet dan seterusnya. untuk Novendra Apa? Enggak, kalau ini komputernya untuk tatap muka.
nggak bisa semua orang juga gini loh, kan kalau belajar masak nasi goreng, tapi kalau itu semua bisa. Tapi kalau udah yang khusus itu kan hanya orang tertentu. Kalau bahasa kerennya creme de la creme, orang-orang terbaik. Kalau tentara tuh ngelempar gini pisau, jelek kena jantung. Grandmaster itu belum bisa buat semua. Dan peruntukannya juga nggak bisa begitu, Mas. Tadi pertanyaannya, Untuk Novendra kan ya Novendra sudah Grandmaster. Kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta untuk bisa mengikutkan dia ke banyak turnamen. Kalau Novendra ini dipegang oleh khusus Pak Kristianus Lim dan Bagus Arvan Aditya. Juga kita punya kandidat Grandmaster 2 lagi, Asarya Jodi dan Adit teman mungkin masih jauh, Asarya Jodi dan satu lagi Gilbert Elroy Tarigan. Nah ini semua masih perjalanan. Putri masih butuh sedikit lagi lah. Susah Pak menjadi orang Grandmaster. Nah kalau teman-teman kan kadang mindsetnya agak berbeda ya. Argentina kalah sama Arab Saudi dibilang disabun gitu. Kalau bisa disabunin kita bawain aja APBN kita juara Piala Dunia kan begitu. Ya. Kemarin kan tiap tahun nih turnamennya rutin sama Jakpro kan udah lama. Kan kemarin Pak Agus sempat bilang kalau turnamen yang dengan komputerisasi. Loh kalau komputer ini bukan turnamen antar komputer, tapi komputer untuk membantu pelatihan. Bukan antar komputer. Akan kita mulai. Bukan digunakan, jadi anak-anak dilatih pakai super komputer. Ini atas rekomendasi Ruslan Serbakov dan Andrei Kovalev. Kovalev dari Belarus, Serbakov dari Rusia. Nah nanti kita lihat ada kemajuan khusus nggak gitu. Kalau super komputer ini ya memang mahal, tapi kita namanya buat kemajuan kan. Nah apakah akan digunakan? Segera itu yang mimpin nanti Pak Kris dan Susanto Megaranto. Kok Susanto sekarang dialihkan gitu? Enggak, dia tetap main catur. Ketika nggak ada pertandingan dia ngelatih. Nah ini akan kompatibel dengan kemajuan. Kalau kekuatan kita sekarang memang, kalau kemarin di Asian Youth, kita medalinya dari catur cepat semua. Di catur klasiknya kita nggak dapat 1 emas pun. Nah ini yang kita notice gitu. Memang kita juga tahu orang bikin turnamen Sabtu Minggu biayanya murah. Kalau catur klasik kan seminggu, biayanya mahal, orang harus izin. Kalau zaman saya dahulu orang kan hidup ya perjalanan aja, nggak ada kerja juga nongkrong di warung ntar juga hidup. Nah sekarang nggak ada mindset seperti itu. Waktu seminggu hilang seperti ini, yang nyponsorin juga berat kan, hotelnya apanya. Nah ini ya faktanya. Nah pemerintah juga nggak mendukung. Dalam arti seperti kita nyewa gedung, kayak dibikin ini. Sponsor olahraga kan nggak ada untungnya. Mereka cuma niat baik. Pasang umbul-umbul kena pajak yang mahal. Padahal mereka cuman bahwa mereka membantu kan gitu, nggak ada afirmasi atau dukungan gitu. Ini yang Pak Jainuddin Amali harus memahami ini. Harusnya orang yang dukung olahraga tuh dikasih karpet merah, kasih penghargaan pin emas, lu pejuang tapi di olahraga kan begitu. Jangan malah dibikin susah. Tentu bukan Pak Jainuddin Amali yang bikin susah, bukan sistemnya yang membuat masih susah. Kayak gedung serbaguna mahalnya minta ampun. Hadiah turnamen sama nyewa gedungnya malah nyewa gedung aja bagaimana. Ini kan teman-teman wartawan paham. Karena setiap titik di kita tuh menjadi ya olahraga juga nggak gampang. Oke, tuh ngomong sama Pak Laksamana, beliau kemarin melantik. Kuda F3, kuda F6. Terus rokade,
Rokade. 8 tadi mau kalah juga, udah poin 5.